Halo? Pak, dengar. Tolong siapa nih tadi? Isnawati ya? Iya, Pak. Tolong dibantu mute-kan teman-teman yang sekiranya mic-nya ribut, tolong di-mute-kan. Oke, Pak. Oke ya, maaf tadi saya tidak sempat baca chatnya karena sudah tutup ya. Oke, dengar suara saya? Dengar. Dengar, Bapak. Dengar, Oke, Bapak. sudah kelihatan share screen-nya yang saya share? Sudah, Bapak. Untuk penggunaan SDKI, SLKI, dan SIKI. Sudah, bagaimana? Seperti lama dan mungkin darah bisa bersama karena tak bisa semoga mama kita tak Tuhan lindungi dalam tenang. Tolong yang mic-nya belum di-mute dulu ya. Diam ya. Oke ya. Oke, bisa kita mulai belum nih? Bisa, Bapak. Oke ya, tren dan isi penggunaan SDKI dan SLKI dan juga SIKI ya. Nah, apa yang dimaksud dengan SDKI? Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud SDKI? Apa yang dimaksud dengan SLKI? Apa yang dimaksud dengan SIKI? Sudah punya bukunya kan? Sudah dibagikan ya? Sudah, Pak. Ya. Apa itu SDKI? Standar diagnosa keperawatan Indonesia. Oke, SLKI? Standar luaran keperawatan Indonesia. Oke, itu kalau dengan NIKNOK dia sama dengan apa? Kalau sama Niknok berarti SD Sudah punya. apa? Nanda Pak. Nanda adalah diagnosisnya, NIKNOK adalah intervensi dan outcome-nya. Sama dengan apa berarti kalau SLKI? Kalau SDKI berarti sama dengan nandanya, ya, diagnosanya. Kalau SLKI sama dengan apanya? Sikinya. Oh. Ayo, Niknok. kan pernah kalian dengar ya, Nanda, Nik, dan Nok. Nanda sendiri, Nik sendiri, Nok sendiri. Begitu juga dengan SDKI sendiri, SLKI sendiri, SIKI sendiri. Kalau Nanda sama dengan SDKI ya, dia punya standar diagnosanya dengan Nanda. Kalau SLKI sama dengan apa? Nok. Ya, sama dengan NOC ya. Nursing Outcome Classification. Ya, sama dengan NOC. SLKI sama dengan NOC. Kalau SLKI adalah standar luaran perawatan Indonesia. Ya. Nah, kalau NOC adalah Nursing Outcome Classification. Ya. Atau bisa disebut dengan kriteria hasilnya yang kita inginkan. Ya. Berarti SIKI sama dengan Nik, Pak. ya, sama dengan NIK ya, nursing intervensi apa? Kriteria. Ya. Oke. Ya. Jadi buku ini SDKI, SLKI sama SIKI ini dibuat oleh organisasi keperawatan yaitu PPNI dengan jajarannya. Nah, terus juga ada hukum-hukum ya, hukum-hukum yang mengatur tentang profesi ya, ada hukum tertinggi kita ada pada Undang-Undang Perawatan Nomor 38 Tahun 2014. Ya, kalian bisa cari di situ. Apa saja yang kalian ingin tahu tentang keperawatan ada di Undang-Undang Keperawatan ini ya. Aspek legal kita yang tertinggi adalah Undang-Undang Keperawatan. Nah, kalau dulu kan kita masih mengacu pada Undang-Undang Kesehatan. Kalau tidak salah tahun terakhir 92. Tidak tahu yang terbarunya tahun berapa. Tapi sekarang kita berpacu pada Undang-Undang Keperawatan ya. Nomor 38 tahun 2014. Sudah lebih dari 5 tahun harusnya sudah direvisi kembali. Ya, ini ya, standar profesi, ada SKP, ada SK, ada SAK. SKP adalah standar kinerja profesional. Nah, ini yang nanti suatu saat kalau kalian lulus kalian akan cari ini. Nah, jumlah SKP yang kalian harus ambil ya, harus dapatkan.
mulai dari penjaminan mutu, pendidikan, riset, etika, sampai penilaian kerja. Terus ada juga SK, adalah standar kompetensi, yaitu pendidikan, ya, pendidikan mau kalian advokasi, kalau D3 kan advokasi. Nanti S1 ambil nurse, nanti masuk ke dalam tahap nurse. Begitu juga dengan selanjutnya, ya, ada nurse spesialis, ada nurse spesialis, ya, bisa juga spesialis keperawatan, ya. Langsung lanjut dengan kekhususan. Kekhususan ini adalah biasa kita kenal dengan peminatan. Nah, keperawatan itu nanti semakin tinggi, semakin dikhususkan. Kalau kalian kan masih universal, ya, belum dikhususkan, jadi semuanya kalian harus pelajari. Nanti kalau kalian sudah masuk tahap mungkin nurse, masuk tahap S2, S3, nanti kalian sudah dikhususkan. Kalian masuk di tahap mana? Apakah tahap di kegawat daruratan, masuk di tahap jiwa, masuk di tahap maternitas, atau yang lain-lain, ya. Nah, contoh kayak saya masuk ke dalam tahap keperawatan medikal bedah, ya. Saya medikal bedah, Ibu Niliana Ano medikal bedah, Pak Sukatamin medikal bedah, Ibu Fatima kegawat daruratan, terus ada juga Pak Bowo nursing education bersama dengan Pak Franky nursing education, ya. Terus SAK, yaitu standar asuhan keperawatan, ada diagnosis, ada intervensi, ada luaran, ya, atau hasilnya, atau kriteria hasil. Nah, biasa kalau di tabel perencanaan biasa kita tulis dengan tujuan, ya. Oke, ini ya landasan hukumnya, ada pasal-pasalnya, nanti kalian bisa baca, ya. Tentang nakes, tentang rumah sakit, dan lain-lain. Nah, ini juga termasuk, ya, tentang keperawatan dan lain-lain. Oke, ini ya SDKI, tujuan ditetapkannya adanya ketiga buku ini, SDKI, SLKI, dan SIKI, ya, untuk meningkatkan otonomi, ya, pengambilan kebijakan khusus oleh perawat. Acuan dalam menegakkan diagnosis luaran dan rencana intervensi, mengukur beban kerja dan reward perawat, meningkatkan mutu asuhan keperawatan, serta meningkatkan komunikasi yang interprofesional, ya. Jadi ini tujuan-tujuan dari SDKI, SLKI, dan SIKI. Ya, karena sebuah buku itu tidak dibuat atau tidak dituliskan tanpa ada tujuannya, ya. Oke, kita lanjut, ya. Ini screen-nya kelihatan, ya? Bilang kalau nggak kelihatan. Asuhan keperawatan, ya, mulai dari 5 tahap, ya. Harus kalian pahami, ya. Pahami, hafal, ya. Mulai dari apa? Pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ya, oke, terus diiringi dengan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah pusat dari keempat ini, ya, keempat lagi, kelimanya, ya. Jadi kalau mulai dari urutannya adalah kita merumuskan pengkajian akan mendapatkan diagnosa. Nah, dengan caranya sendiri, nanti kita bahas caranya. Nanti selanjutnya akan kita tentukan intervensi yang akan digunakan. Habis itu hal yang kita lakukan dari intervensi. Intervensi adalah rencananya. Tindakan yang kita lakukan pada pasien, yaitu implementasi. Terus selanjutnya kita akan mengevaluasi hasil tindakan kita. Nah, ini, ya, tahap ini harus dihafal, ya. Nah, jangan sampai salah. Penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan baik aktual maupun potensial, ya. Aktual itu hal yang pasti ada, yang sudah nyata ada, ya, yang sudah faktanya. Kalau potensial atau risiko itu yang ada kemungkinan terjadi, ada juga kemungkinan tidak terjadi, tapi ada tanda dan gejalanya. Oke, ini, ya, perbandingan diagnosis keperawatan. Salah satunya ada di sini Nanda, ya. Jadi SDKI ini atau ketiga buku ini tidak dibuat asal-asalan, ya. Itu sudah diperbandingkan dengan diagnosis atau buku-buku keperawatan lainnya, ya, yang ada di seluruh dunia, ya, termasuk dengan Nanda dan lain-lain, ya. Nah, bisa kalian nanti baca di sini. Oke, kita lanjut dengan jenis diagnosis, ya. Diagnosis keperawatan ini ada terbagi menjadi dua, ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Oke. Bentar, ya, saya kurang lihat. Oke. Diagnosis negatif menunjukkan klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit, sehingga butuh tindakan sifatnya penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Diagnosis tersebut terdiri dari aktual dan risiko. Biasa kalau kita di rumah sakit, biasa juga kalian pernah buat ASCAP. Pernah, ya?
Ya, pasti itu kebanyakan adalah diagnosis yang bersifat negatif, ya. Negatif ini sendiri terbagi menjadi dua. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Masih dengar suara saya? Halo? Dengar Pak, dengar. Oke, Dengar, ya Pak. tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Diagnosis keperawatan terbagi menjadi dua ya, negatif dan positif. Yang negatif juga terbagi menjadi dua, yaitu aktual dan risiko. Tadi yang saya sudah sebutkan aktual ya, diawali dengan tanda gejala mayor dan minornya ya. Terus selanjutnya risiko ya, faktor risiko. Contohnya apa aktual? Aktual adalah contohnya seperti diagnosa nyeri, gangguan pertukaran gas, hambatan jalan nafas, gangguan hambatan jalan nafas, itu yang dimaksud dengan yang aktual. Kalau yang resiko kita sudah tahu ya, resiko penyebaran infeksi, resiko perdarahan, dan lain-lain ya. Nah, resiko itu belum tentu terjadi, tapi ada tanda-tanda akan bisa terjadi. Ya, ada faktor risikonya. Ya, kalau aktual itu sudah pasti sudah terjadi dan akan kita perbaiki. Ya, akan kita lakukan perawatan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, itu yang negatif ya. Terus selanjutnya positif. Ya, positif itu seperti contohnya seperti kurang pengetahuan, kurangnya apa? Keingintahuan, terus ansietas itu biasanya nanti masuk ke dalam diagnosis keperawatan yang positif ya, berbentuk seperti promosi kesehatan. Nah, ini biasa juga kita sebut dengan 3 part dan 2 part ya, nanti kita bahas lagi. Ya, jadi kalian pahami ya diagnosis atau masalah-masalah keperawatan itu terbagi menjadi 3. Ya, ada yang aktual, ada yang risiko, ada yang bersikap promosi kesehatan. Nah, jadi kalau nanti saya maksudnya dosen-dosen bilang kalian harus cari dulu yang aktualnya, habis itu baru cari yang resikonya, habis itu promosinya. Jangan di awal langsung sudah promosi atau di awal sudah resiko. Jangan ya, harus yang aktualnya dulu. Karena pasien datang ke rumah sakit, ke puskesmas pasti datang dengan segala sesuatu yang aktual, yang nyata. Contohnya apa? Seperti demam, seperti nyeri, ya, seperti tidak sadarkan diri. Kan biasa faktor-faktor ini yang menyebabkan kita masuk ke rumah sakit. Ya, demam pun itu ya, hipertermi. Nah, itu masuk ke dalam aktual. Nah, terus selanjutnya kalau kita sudah kaji aktualnya, kita sudah perbaiki aktualnya, baru resiko-resiko yang akan terjadi. Contohnya resiko yang terjadi apa? Resiko perdarahan. Nanti kita lihat di pemeriksaan penunjangnya, ternyata dia pasien ini menderita DBD ya, atau dengue DBD ya, demam berdarah ya. Nanti kita lihat di situ pemeriksaan laboratoriumnya, ternyata trombositnya menurun. Apa kegunaan dari trombosit? Trombosit kegunaannya adalah untuk menyebabkan apa? Faktor pembekuan darah. Jadi kalau ada perlukaan yang berperan adalah trombosit, dia akan mengeringkan atau menghambat darah itu keluar lagi, yaitu dengan membekukan darah. Coba saja kalian potong darah, kalian keluarkan darah kalian, taruh di dunia luar, istilahnya di luar dari tubuh kalian, pasti darah itu akan beku. Nah, itu yang trombosit itu yang berperan dalam pembekuan itu. Supaya apa? Supaya melindungi pembuluh darah yang lainnya agar tidak keluar terus-menerus ya. Ya, itu ya resiko. Nah, itu sudah masuk dengan resiko. Kalau trombositnya sudah menurun, maka kita harus mendefinisikan dia akan terjadi masalah perdarahan. Jadi kita masukkan itu masalah resiko perdarahan. Ya, begitupun yang lain resikonya penyebaran infeksi. Kita lihat dari leukositnya atau apa? Sel darah putih. Nah, sel darah putih ini kan berperan sebagai apa? Imunitas tubuh. Kalau leukositnya meningkat berarti ada apa? Ada agen atau kuman atau bakteri ataupun virus dalam tubuh yang akan dia perangi. Ya, akan dia lawan, makanya dia akan meningkatkan jumlahnya. Jadi kalau kita lihat pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah, di situ terdapat leukosit yang meningkat melebihi rentang normalnya. Berarti dia
apa? Ada kemungkinan sudah terjadi infeksi. Makanya untuk tidak menyebar, infeksi itu bisa menyebar ya. Nah, bisa menyebar. Ya, agar tidak infeksinya menyebar, maka kita perlu menerapkan masalah keperawatan, resiko penyebaran infeksi untuk menekan agar infeksi itu tidak menyebar ke tempat yang lain ya. Oke, itu ya aktual resiko dan juga promosi kesehatan. Jadi hafalkan ya. Nah, jadi kalau dosenmu bertanya, buat diagnosa promosi kesehatan, kalian sudah tahu apa promosi kesehatannya, masalahnya apa, bagaimana. Nah, tinggal cari di buku SDKI ya. Nah, selanjutnya dipindahkan ke SLKI, lihat tujuannya apa, terus dilihat di Psiki untuk intervensi dari diagnosa tersebut ya. Oke, sampai sini paham ya apa yang dimaksud dengan aktual, resiko, dan promosi ya. Terbagi menjadi diagnosa keperawatan terbagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Negatif adalah aktual dan resiko, positif adalah promosi kesehatan. Oke ya. Oke, ini ya tadi saya sudah jelaskan juga, diagnosa positif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat ya, dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal diagnosis promosi kesehatan ya. Biasanya positif ini biasa promosi kesehatan kurang pengetahuan, biasanya saat banyak pada keperawatan keluarga atau juga keperawatan komunitas ya, untuk melakukan promosi edukasi tentang kesehatan. Oke, lanjut dengan komponen diagnosis keperawatan ya, ada masalah, ada indikator diagnostik, ada juga tanda dan gejala ya. Label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dan respon klien terhadap kesehatan. Nah, masalahnya apa di sini ya? Terus selanjutnya indikator diagnostik terdiri dari penyebab, tanda dan gejala, faktor risiko, penyebab etiologi merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan yang mencakup 4 hal: fisiologis, biologis, ini ya, jadikan satu, fisiologis, biologis, dan psikologis. Yang kedua, efek terapi atau tindakan. C, situasional, lingkungan atau personal. Selanjutnya maturasional, tanda dan gejalanya, sign and symptoms, tanda merupakan objektif dari hasil pemeriksaan, sedang gejala merupakan atas subjek dari pemeriksaan dengan datif dan objektif ya. Nah, tanda yang kita dapatkan dari dan juga kita dapatkan dari pemeriksaan kita sendiri ya. Masalah Anda diagnosis terus terdapat tanda dan gejala. Oke. Oke, baik, kita lanjut ya. Komponen ya, tanda ya. Ada dua ya, ada mayor, ada minor ya. Tanda gejala ditemukan sekitar 80 sampai 100% dari validasi diagnosis. Minor adalah tanda gejala yang tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis. Contohnya seperti apa mayor ini? Mayor ini tanda dan gejala, contoh nyeri. Pasien datang dengan keluhan nyeri, dia terlihat meringis kesakitan objektifnya, terus dia mengatakan dia terasa sakit di daerah mana, itu sudah termasuk dalam tanda dan gejala mayor ya. Terus tanda minor apa? Yaitu biasanya pada pemeriksaan penunjang. Contohnya tadi pemeriksaan penunjang, contoh dia terdapat nyeri sudah pasti berdampak nafasnya, terhadap vital signs, tanda-tandanya ya. Nah, tanda dan gejala tidak harus ditemukan jika ditemukan diagnosis. Sampai sini paham ya? Apa yang dimaksud dengan minor, apa yang dimaksud dengan mayor ya, dalam ini ya, dalam menegakkan sebuah masalah ya. Oke, ini ya proses diagnostik. Ada analisa data, ada identifikasi masalah, ada juga perumusan diagnosa. Analisa data, bandingkan data dengan nilai normal, kelompokkan data ya, yang deduktif atau yang induktif, yang merupakan fakta ataukah yang masih berupa. Kalau deduktif kan masalahnya biasanya gagasannya atau intinya tuh ada pada awal-awal ya, ataukah induktif ya, yang intinya pada di akhir
Contohnya apa? Kalau sekiranya dia merasakan nyeri, ya nyeri itu biasanya deduktif ya, dia rasakan di awal-awal tanpa perlu dia jelaskan panjang lebar, dia sudah gagasannya sudah kita tahu bahwa dia mengalami nyeri. Ada juga yang induktif, bisa saja dia datang dengan hamil, ya dia dalam kondisi hamil, tapi untuk melihat gagasannya dia hamil ingin dalam kondisi sudah mau partus. Jadi induktifnya ada gagasan bahwa dia akan mengalami nyeri, ya. Nah, gagasannya di akhir. Oke. Ini ya analisa data, identifikasi masalah, ya. Yang tadi ya, masalah aktual, resiko, dan promkes. Jadi nanti kalian sudah pahami ya, jangan lagi kita kalau bilang masalah keperawatannya aktual, kalian bingung. Masalah keperawatannya aktual itu yang bagaimana ya? Nah, kalau dilihat dari skala prioritas harus seperti ini ya, aktual dulu, resiko, baru promkes. Jangan ada lagi yang promkes dulu, resiko dulu, baru aktual. Jangan ya, harus aktual dulu, resiko, baru promkes. Nah, terus selanjutnya terakhir yaitu perumusan diagnosa. Ada 3 part. Biasa aktual, 2 part, biasa resiko dan promkes. Nanti kita bahas lagi yang ini ya. Apa yang maksud dengan 3 part, ada apa yang maksud dengan 2 part ya. Nah, ini ya, data dikelompokkan berdasarkan kategori dan subkategori. Sudah sudah pegang buku SDKI? Sudah, Pak. Ya, buka yang SDKI. Cari daftar isinya. Ya, ada di halaman berapa ini? 14. Romawi ya, 14 Romawi. Tulisannya X, I, V. Romawi 14. Nanti kalau misalnya waktunya sudah tidak bisa lagi, sudah 40 menit, nanti kita lanjutkan lagi ya. Mungkin besok atau lusa ya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut dulu. Sudah buka SDKI ya, bukan Siki, bukan SDKI. SDKI. Sudah dapat halamannya? Enam, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya? Mana yang lain ini? Sudah, Tidak ada Pak. suaranya. Oke ya? Sudah, Pak. Nah, di situ sudah lihat ya. Kategori Kedengaran, Pak. Caranya. halo, Oh, maka siapa yang halo? Halo, kedengaran? kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, untuk fisiologis, coba satu orang bacakan kategori fisiologis, subkategorinya ada berapa di situ? Fisiologis ya, bukan psikologis. V. 7, Pak. Udah Apa 7, saja? Ada berapa subkategori? Pak. Ya, Respirasi, Respirasi, sirkulasi, nutrisi, dan Sirkulasi, cairan. nutrisi. ya kalian juga bisa lihat di ini ya, di screen saya ini ya, di Zoom ya. Kita bisa lihat di sini ya, tapi ada juga di daftar isi ya. Nah, nanti kalian patokannya tetap di buku ini ya. Jadi kalian bisa lihat di daftar isinya.
Saat kalian mau mencari apapun di dalam sini, pasti kalian susah ketemu kalau tidak melewati daftar isi. Oke, untuk fisiologisnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi, dan seksualitas. Ini dalam bentuk tahap fisiologis. Ada juga psikologis, termasuk pada nyeri dan kenyamanan ya. Nyeri ini masuk ke dalam tahap psikologis ya. Nah, dalam keadaan nyeri psikologisnya bagaimana dan kenyamanan. Biasanya dulu itu nyeri itu sudah tergabung dalam konteks gangguan rasa nyaman. Tapi sekarang tidak ada lagi kalau bisa gangguan rasa nyaman itu kalau bisa digantikan dengan nyeri, kecuali berbeda dengan gangguan rasa nyaman yang lain. Kalau gangguan rasa nyamannya karena nyeri, maka kita harus menuliskan nyeri. Nah, kalaupun kenyamanan gangguan rasa nyamannya yang lain, baru kita terangkan gangguan rasa nyaman ya. Integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan, perilaku, relasional, dan lingkungannya. Ada kebersihan diri, penyuluhan dan pelajaran. Nah, ini ya. Ini biasa masuk ke dalam apa ini? Promkes ya. Interaksi sosial ya, dan juga lingkungan ya, keamanan dan deteksi dini ya. Ya, oke. Ya. Tadi apa terakhir lingkungan dan keamanan dan proteksi ya. Oke. Tolong nanti kalau bisa ini dipelajari atau tidak dihafalkan ya. Nah, diagnosis keperawatan. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu masalah keperawatan nyeri ataukah masalah pola nafas dan lain-lain, itu masuk ke dalam tahap mana? Ya. Nah, kalau pola nafas masuk di tahap mana? Hambatan jalan nafas, coba Hesnawati masuk di tahap mana? Subkategorinya mana? Respirasi, Pak. Ya, respirasi. Ya. Terus kalau gangguan perfusi jaringan, biasa masuk ke mana? Coba yang lain bisa bantu. Ini ya, bisa masuk ke dalam sirkulasi ya. Jaringan itu bisa karena pembuluh darah, perifer, bisa juga masuk ke dalam neurosensori ya. Jaringan cerebral. Oke ya. Oke, kalau tadi kita kan tadi bahas mengenai apa? BPH ya. Nah, BPH kalau misalnya terjadi retensi urin atau inkontinensia urin, dia masuk dalam subkategori mana? Bukan. Bagaimana? Nutrisi dan cairan, Pak. Bapak eliminasi. Ayo, di mana nutrisi dan cairan? Eliminasi, Pak. Reproduksi dan Masuk ke dalam tahap eliminasi ya, eliminasi ya. Buang air kecil, buang air besar, apapun yang dikeluarkan masuk ke dalam eliminasi, termasuk juga metabolisme, tidak hanya buang air besar dan air kecil ya, bisa karena keringat ya, serumen dan lain-lain. Itu bisa masuk ke dalam tahap eliminasi. Kalau nutrisi dan cairan biasa apa masalah perawatannya? Yang biasa ada, yang biasa kalian sering jumpai. Kalau masalah nutrisi dan cairan. Menceret. Ya. Diare, Bapak. Diare menceret. Diare ya. Oke, itu masuk ke dalam nutrisi dan cairan. Oke, ini ya proses diagnosis. Proses diagnosis kita ini tidak melalui langsung dari diagnosis medis. Contohnya kayak tadi ya, kayak BPH, benign prostat hyperplasia ya. Tidak langsung dari prostat itu langsung kita rumuskan diagnosis keperawatannya ya, yaitu biasa awalnya biasa nyeri ya, atau tidak ada retensi urinnya atau inkontinensia urin. Tapi biasanya nyeri ya, nyeri yang biasanya paling ini mengganggu ya. Tidak selalu tidak harus ini ya dari diagnosa medis langsung ke diagnosis, tidak boleh ya, tidak boleh langsung begitu. Kita melalui tahap pengkajian. Untuk merumuskan diagnosis harus melalui tahap pengkajian, yaitu tadi analisa data dulu. Kita kaji dulu semua mulai dari sistem
Pemeriksaan fisik kan terbagi menjadi 4 ya. Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, bagi yang lupa nanti tolong direview 4 ini ya. Review kembali ya, diingat-ingat kembali pemeriksaan fisik itu bagaimana saja ya. Nah, terus melalui data apa lagi? Bisa melalui genogramnya, riwayat kesehatannya ya, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, bisa dari polanya ya, pola individunya, pola aktivitasnya, pola eliminasinya, pola dan lain-lain ya, pola persepsinya, pola coping individunya dan lain-lain. Sampai kita mendapatkan semua datanya, data objektif, data subjektif, dan data penunjang ya, 3. Oke, sampai situ baru kita identifikasi masalahnya. Nah, kalau data-data yang kita kumpulkan ini ya, sudah terkumpul semua. Nah, itu kita susun. Ya, kita lihat. Contohnya, bulan utamanya dia mengatakan bahwa dia terdapat sakit pada daerah pubis. Ya, biasa kita bilang di atas ini ya, di atas genital kita ya, alat kelamin kita. Nah, biasa kan orang awam tidak mengatakan rasanya tuh nyeri ya, biasa rasa sakit. Ya, rasa sakitnya seperti apa? Kita identifikasi semua. Oke, data subjektifnya seperti itu. Dia sudah mengatakan dia sakit. Terus selanjutnya data subjektifnya kita lihat keadaan umumnya. Ya, keadaan umumnya bagaimana? Kalau keadaan umumnya baik, pasti kelihatan dia santai saja, bukannya relax ya. Tapi kalau dia keadaan sakit atau keadaan yang tidak baik, pasti kelihatan dia sangat tersiksa ya, apalagi dengan nyeri. Kita bisa lihat di situ dia akan terlihat meringis, kesakitan ya, meringis ya, tahu meringis ya. Tidak mungkin orang dengan rasa nyeri diam-diam saja relax santai-santai ya, nggak mungkin ya, pasti ada ekspresi yang dia tunjukkan. Terus selanjutnya kita lihat lagi kesadarannya, GCS-nya ya. GCS bukan berarti harus dia sadar atau tidak sadar. Kita lihat dari I-nya berapa jumlahnya, verbalnya berapa jumlahnya, motoriknya berapa jumlahnya. Sampai kalau misalnya semuanya baik, pasti dalam keadaan kompos mentis. Nah, dengan nilai 15. Kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan GCS? Sudah pernah pelajari GCS? Ramadan sudah pernah pelajari GCS? Belum pernah? Oke, nanti ingatkan saya ya, kalau pertemuan berikutnya nanti saya coba terangkan ke kalian ya, untuk masalah GCS atau kesadaran. Oke, itu ya objektifnya. Terus selanjutnya apa? Tanda-tanda vitalnya. Nah, tanda-tanda vitalnya bagaimana? Terus selanjutnya data penunjangnya. Oke, semua sudah terkumpul nih, data subjektif dan data objektifnya. Nah, baru kita buat diagnosa ya. Belum dulu. Kita buat dulu etiologinya. Mulai dari BPH-nya, apa yang menyebabkan ini nih. Ternyata BPH ini dia terjadinya distensi urin. Nah, terus selanjutnya dia terjadi apa? Dia terjadi penumpukan zat-zat padat dalam urin. Lalu terbentuknya batu bladder atau batu kandung kemih, atau biasa juga disebut dengan kristal. Kristal itu apa? Membuat sobekan pada saluran-saluran perkemihan, termasuk kandung kemih dan uretra. Nah, itulah menyebabkan dia menderita nyeri atau sakit. Bisa juga karena terjadinya sempitnya uretra untuk mengeluarkan urin ya, karena dikarenakan pembesaran sel-sel prostat ya. Jadi ada dorongan hidrostatik dari kandung kemih, tapi dorongan itu kuat tapi dia tidak dapat keluar urinnya. Hal itu yang menyebabkan dia terasa nyeri. Oke, kita sudah dapat etiologinya. Nah, selanjutnya adalah kita dapatkan masalah. Oke, dari data subjektifnya, dari data objektifnya, dari data penunjangnya, terus dari etiologinya sudah pas. Oke, kita angkat nyeri. Nyerinya apa? Nyeri akut atau nyeri kronik? Kita lihat lagi intensitasnya. Nyerinya ini berlangsung berapa lama? Nah, beda ya nyeri akut dan nyeri kronis ya. Nah, nanti kalian pelajari apa yang maksudnya nyeri akut. Ini tugas kalian ya, tugas rumah ya.
Bukan berarti harus dikumpul. Tugas itu artinya kalian cari tahu apa yang membedakan nyeri kronik dan nyeri akut. Oke, kalau dalam tahap ini pasti nyeri akut ya. Oke, kita ambil diagnosa nyeri akut. Oke. Nah, ini ya, sudah ya, kita tidak perlu bahas lagi karena waktunya tadi sudah menunjukkan 10 menit, mungkin tinggal 5 menit. Oke. Buka SDKI, cari di daftar isi. Ayo, cepat-cepat ya. Nyeri di kategori psikologis. Nyeri akut. D, ya, domainnya 0077. Dapat. Ayo. Di halaman 16. 16 Romawi. Dapat. Ayo, satu orang bicara sama saya biar ada feedback. Coba Hisnawati. Iya Pak, Sudah dapat. Dicari. Sudah dapat ya? Oke. Di situ lihat Iya, Pak. halamannya. Sudah. Halaman berapa? 172. Oke, buka 172. Oke. Lihat di situ. Ya, nyeri akut ya, kategori psikologis, subkategori nyeri dan kenyamanan. Nah, ini kita masukkan dalam kolom kolom proses keperawatan, dalam kolom diagnosis. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita langsung ini saja ya. Kita langsung praktekkan membuat asuhan keperawatan. Nah, sekarang kalian cukup tahu dulu bagaimana mencarinya di ketiga buku ini. Ya, paham ya? Oke, sudah tahu ya nyeri akut. Ini definisinya apa, penyebabnya apa, subjektifnya apa. Ini ya, subjektif tadi mengeluh nyeri. Terus objektifnya apa? Kelihatan tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur dan lain-lain ya. Oke. Selanjutnya kita cari dulu luarannya atau tujuannya atau kriteria hasil yang ingin kita lihat. Oke, buka buku SLKI yang warna hijau ya. Ayo. Oke, kita buka daftar tautan dulu di halaman berapa ini? Di halaman 14. Halaman berapa ini ya? 9. Dapat. Oke, satu orang biar kita habis melanjutkan berikutnya. Atau kita buka kita inilah nggak apa-apa. Itu cari nyeri. Oke, cari akut. Halamannya 10 halaman 174. Oke, buka 174. Nanti teman berikutnya. Sudah. Oke, situ.